Oke, sekarang kita coba buat void di bagian dinding yang melengkung. Kita klik di sini ada komponen, tapi klik yang panah ke bawahnya ya. Ada di tab arsitektur komponen, tapi kita klik panah bawahnya. Kita pakai yang model in place. Kalau place a component ini kita menempatkan satu komponen generik ya atau general. Biasanya untuk furniture. Kalau model in place kita bikin modelnya. Biasanya untuk model in place ini jenis komponen yang hanya digunakan di project ini aja saja. Jadi unik modelnya. Kalau yang ini kan library ya bentuknya. Jadi bisa dipakai ke project manapun, tinggal kita load. Nah, sekarang kita pilih model in place. Yang belakang kelihatan jelas gak gambarnya? Oke. Lalu di sini setelah kita pilih model in place, kita ditanyakan kategori model ini mau masuk ke mana. Nah, karena kita mau buatnya untuk wall ya, kita pilih di sini komponennya wall. Nah, klik OK. Lalu kita bisa namain di sini nama komponennya apa? Misalnya di sini untuk void. Oke, sekarang klik OK. Nanti tampilannya udah berubah seperti ini. Nah, tools yang muncul di sini hampir sama dengan opsi yang muncul kalau kita buat family. Jadi buat komponen itu bisa dengan extrusion, bisa dengan model yang solid blend. Solid blend itu hampir sama dengan extrusion. Jadi kita bikin profile, tinggal ditarik ke atas model 3D-nya. Kalau yang blend, kita punya dua profile, bagian bawah dan bagian atas. Nanti digabungin. Kalau revolve kita punya satu sudut putar, nanti dia akan memutar gambarnya dari profil yang kita buat. Di sini kalau mau lihat previewnya, tinggal diarahin, dia ada muncul video previewnya, modelnya itu seperti apa. Nah, karena kita mau buatnya void, di sini kita gunakannya adalah yang modelnya void forms. Cara buat void ini sama opsinya dengan extrusion, blend, revolve, dan sweep. Oke, nah sini kita pakai dulu yang void extrusion. Jadi nanti kita akan buat satu gambar profilnya. Nanti tinggal di push atau di pull ketebalannya. Oke, klik dulu void extrusionnya. Nah, di sini sebelum kita buat gambar, kita lihat work plane atau bidang gambar yang kita gunakan ini masih di level 1. Artinya kita akan buat profilnya itu di sini. Tampilannya dari lantainya. Buat sketsanya itu dari lantai. Sedangkan yang mau kita buat ini sketsa profile ini kan harusnya dengan posisi yang sama dengan dinding ya, nih ya. Harusnya di bagian sini. Tapi karena work plane itu nggak bisa melengkung, dia harus lurus. Kita bikin garis lurus yang mendekati dengan
profile wallnya. Cara bikin work plan-nya yang bebas, di sini kita bisa bikin reference plane. Reference plane-nya itu ada di tab create, lalu di sini ada reference plane. Jadi kita bikin satu bidang untuk sebagai referensi work plan-nya dengan reference plane. Ketemu? Reference plane itu nggak bisa diklik. Ada di tab create. Iya, tapi nggak bisa diklik. Oh, nggak bisa karena tadi tampilannya itu masih 3D ini. Bukannya tampilannya yang ini ya, page 1-nya. Oh, oke, baik. Karena reference plane ini satu komponen garis 2 dimensi ya, jadi kita harus buatnya di tampilan view 2 dimensi. Bisa dari elevation atau dari plan, tapi dari 3D nggak bisa. Oke, kita buat reference plane-nya. Nah, kita buat garis di sini mendekati dengan permukaan dindingnya. Iya, mendekati garis lengkungan dari wall-nya ya. Nah, lalu di sini kita kasih nama. Biar nanti kita tahu nih nama bidangnya ini apa yang akan kita gunakan. Sini saya kasih aja A. Di klik garisnya ada click to name ya. Kasih namanya atau namakan di properties juga bisa. Sini. Nah, di sini kita baru buat plane-nya doang, tapi belum diganti work plane yang digunakannya. Untuk ngeganti work plane-nya, kita set work plane di sini dari tab modify ya. Balik lagi ke tab modify-nya ini. Lalu set work plane-nya. Ada di ujung kanan sini ada gambar set. Ini ya. Klik setnya. Lalu pilih di sini nama plane yang tadi kita buat atau bisa pick a plane. Tapi sininya nggak ada. Coba sebentar ini. Belum di offline tuh. Oke. Tadi harusnya kita buat plane-nya itu sebelum kita create void extrusion-nya ya. Void extrusion-nya di cancel dulu. Ini void extrusion-nya, klik cancel edit mode ya. Yes aja, klik yes. Ya? Apanya? Komennya yang di samping itu. Properties. Ini yang di sini. Saya lihat ini. Karena tadi harusnya buat referensinya itu di luar sana.
ulangi lagi ya. Udah di close void extrusionnya, di cancel ya. Lalu klik buat lagi reference plane-nya kayak tadi. Sini mendekati garis dindingnya, kasih nama. Iya, ada di tab create ya. Kalau kemarin kita buat project, datumnya itu kan grid dengan level ya. Kalau di sini yang disediakan datumnya itu reference plane dan reference line. Bisa di level 1. Buat dulu gambarnya reference plane-nya. Nanti kita buat void extrusion work plane-nya dengan nama yang tadi kita buat reference plane-nya. Udah dikasih nama ya. Nah, sekarang kita baru buat void extrusionnya. Ada di tab create, void form, selalu pilih yang void extrusion. Nah, baru kita set bidang kerjanya. Di sini akan lebih banyak pilihannya. Klik setnya, lalu tadi akan muncul reference plane nama yang kita sudah buat. Klik OK. Nanti akan ditanyakan mau buka view-nya dari mana, karena untuk bikin sketsa dengan plane yang kita buat tadi nggak bisa dari tampilan floor plan, harus buka dari tampilan yang lain. Nah, di sini kita bukanya view 3D aja ya. Pilihan 3D, open view. Oh iya. Sekarang masuk ke forms. Kita ulangi. tadi plannya dibuat. Udah ya. Nah, sekarang kita set. Set berarti ininya dengan plan yang tadi kita buat. Ini itu ada. Oke. Nanti ditanya view-nya kita dengan jadi bisa di show. Nah, ini plan kita nih. Diputar dulu gambarnya biar enak. Nah, kita buat gambarnya di garis biru ini. Untuk tahu posisi plane kita ada di mana, bidang kerjanya, bisa diklik show ya di sini. Nih show. Nanti muncul garis warna bidang warna biru, ini adalah bidang gambar kita. Nih, diklik show dulu. Untuk tahu bidang kerja di kita nih ada di sini. Baru kita buat sketsa void-nya mau seperti apa. Di sini udah ada pilihannya ya. Kalau tadi kan untuk yang void wall-nya itu kan cuma bisa kotak. Kalau di sini kita bisa buat lebih variatif bentuknya. Misalnya mau bikin seperti ini.
Modelnya itu gimana ya? Diklik garis birunya, bidang birunya, di sini ada work length grid. Gridnya mau per berapa? Mau 1000 bisa. Diklik show dulu. Space-nya di open dulu nggak bisa. Apa? Nah. Di zoom aja. Nah, kalau udah kelihatan kan lebih enak nih buat sketsanya. Jadi ketahuan bidang gambar kita di mana. Tinggal buat ya sketsanya, dan harus dalam boundary tertutup juga sketsanya. Udah dibuat sketsanya? Namanya tertutup aja. Kalau udah ini bisa kita finish ya. Finish, nanti akan muncul seperti ini bentukan voidnya. Nah, cuman kan di sini kita lihat dia nggak intersect atau nggak memotong dengan dindingnya nih. Kalau seperti ini nggak bisa kita cut. Jadi harus kita bikin modelnya ini dia memotong dengan dinding kita. Di sini ada tanda panahnya. Kita bisa tarik aja nih tanda panah yang sebelah sini, tinggal tarik sampai memotong dengan dindingnya seperti ini. Jadi buat dia memotong dengan dinding ya. Baru untuk memotongnya sekarang, motong dinding dengan voidnya, di escape dulu. Di tab modify di sini ada cut geometry. Ada di tab modify, di atas join ada tulisan cut. Temu? Kita klik cutnya, lalu pilih dulu dindingnya. Klik dindingnya. Pilih dindingnya, lalu pilih voidnya. Nah, sekarang udah motong ya. Posisinya layar di mana? Posisinya layar. Oh, di atasnya. Nanti dia akan motong lebih ke atasnya itu. Kalau cut
dia cuma bisanya ke dinding basic. Kalau ke Garis gitu. wall karena dia kan Out of topic senangnya. Bu bisanya ngangkat ke dinding basic ya. Aku belum dapat nih. Tadi aku quitting bukan ini. Ini udah buat timnya sekarang. Pakai ini extrusion satu. Pilih lainnya tadi udah dibuat. Ya, oke. Buka view tadi open view. Kalau mau tahu posisi dinding kita disuruh dulu. Baru buat saya Aku mau bikin kayak Oke. Finish dulu. finishnya masih ini. Iya, finish itu checklist. Oh, tadi quitting. Oke. Oke, nah itu kan belum masang dindingnya. Ditarik dulu ya Pak. Ini di dalam. Nah, tarik sampai masang dinding. Oke. Sekarang dikat. Katanya dulu. Ini diangkat. Oh, Lihat dindingnya dulu. Lalu kita tutup. Ya. Dan ini cuma bisa ke basic wall. Nah, kalau misalnya kayak tadi kita mau bikin model dinding kaca ya, curtain wall yang kaca polos biasa tapi melengkung, itu bisa dengan ini ya, extrusion, cuma kita bikin melengkung aja, nanti tinggal ditarik tinggiannya berapa, baru ganti materialnya dia sebagai kaca, cuman dia sifatnya masih modeling bebas, modeling group, modeling place, bukan dari kategori wall. Oke, kalau udah di finish model aja. Biar masuk ke model itu Di checklist hijau, finish model. kalau masuk ke situ Oh, masuk lagi. Klik lagi voidnya ini. Edit in place. Diklik voidnya, di sini ada edit in place. Nanti mau masuk lagi ke voidnya lagi, klik lagi voidnya baru edit extrusion. Kalau mau diganti sketsanya atau mau diperbesar ukurannya. Oh, ini sketch is invalid. Agak bingung ya. Karena ini masih kosong, klik sketching aja. Yes. Finish model. Saya. Nah, kalau misalnya tadi kita buat material lapisan dari edit type di wallnya, kalau untuk material luarnya atau finishing paint-nya, jangan diedit dari edit struktur sini ya. Jangan buat di sini, tapi kita buatnya dengan paint. Kalau untuk buat nambahin paint di bagian dinding, di sini ada paint di tab modify. Tab modify. Lalu kita pilih paint. Gambarnya yang seperti ini. Gitu ya. modify-nya itu beda-beda ya. Apa? Oh iya. Ya di sini karena tadi layarnya saya membesar jadi agak ininya modify yang tab itu. Kalau modify yang ini untuk escape.
weighting udah selesai. Sekarang Iya. kita mau buat paint. Tapi tab modify ini. Nah, akhirnya simbol ini ikonnya. Bawahnya di atas gambar palu ya. Kalau yang kayak tadi keluarnya dari mana ya? Apa? Biar Mau kalau mau balik lagi ke paint itu keluarnya dari mana? dari sini tab arsitektur komponen. Kemudian place ini kalau mau buat baru lagi. Tapi kalau mau make yang udah ada, Ini bikinnya yang ada create tadi. iya, itu perintahnya dari yang udah in place ini. Oh, baru keluar create Hmm. ya. Kalau model ribbon yang ada create itu untuk model in place. Kalau udah tampilan seperti ini, kita udah balik lagi ke project kan. Oke. Nah, sekarang kalau mau nambahin cat atau paint, klik yang ini ya, yang di atas gambar palu. Klik aja paintnya, lalu kita pilih materialnya mau apa untuk dindingnya. Sini bisa diganti, misalnya mau ini, seperti ini. Dan pilihan material ini kita ngeditnya bukan dari sini. Untuk ngedit list material ya. Kalau sini kan masih terbatas list materialnya. Kalau mau nambahin lagi, buatnya dari manage lalu materials di sini. Jadi kita buat dulu nih list material apa aja yang akan kita gunakan. Nanti untuk buat paintnya tinggal pilih. Biasanya untuk buat list material ini kita buat dari template. Jadi bisa dipakai kapan aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kalau mau ubah appearance-nya 3D, ada warnanya gimana ya? Oke. Untuk visual dari 3D, di sini bisa kita ganti ya. Ada di yang kotak samping checkerboard ini. Kalau ini kan untuk detailnya, mau yang medium atau fine atau yang paling rendah coarse. Nah, untuk warnanya di sini ada shaded atau realistic. Di view floor plan juga bisa diganti itu visualnya. Oke.
Sekarang kita coba placement pintu ya. Untuk buat pintu coba buat beberapa dinding basic wall-nya dulu. Karena untuk komponen pintu di sini dia hanya akan muncul kalau kita arahkan dia ke dinding basic wall. Bisa basic wall atau yang staked wall juga bisa. Dia baru muncul, tapi kalau kita arahkan di luar dari dinding dia tampilannya akan seperti ini, disable. Curtain wall nggak bisa. Kalau curtain wall nanti cara buat pintunya beda lagi. Pintunya dibuka aja kali ya. Oh iya, yang virusnya, virus yang dari sini tercak. Kita pada sakit ya. Rabu libur ya, habis libur ya. Sekolah lagi. Ya? Bebas mau bikin dindingnya mana? Basic wall. Mungkin di basic wall bisa baru bisa nempel di kaca apa pintunya. Itu ada di tab arsitektur. Arsitektur dulu buka. Dan ada door. Ya. Tinggal arahin ke dindingnya. Jadi bisa dimuncul. Oke, dia munculnya hanya di bagian dinding basic wall ya untuk doornya. Dan untuk tipe dari pintunya di sini kan baru tersedia satu nih, satu jenis family yang dia menyediakan beberapa ukuran. Kalau kita mau tambahkan lagi tipe yang lainnya, kita bisa langsung load family di sini. Ya. Misalnya kita mau nambahin tipe pintu yang lain, tinggal diklik aja load family-nya. Carinya ada di folder doors. Skip dulu ya. Oke, door, klik dulu doornya. Di sini ada load family di. Oh, ini udah jadi jelasnya. Buka lagi. Betul. Sebelum di placement. Kalau dari placement, kalau mau nambah lagi masuk lagi ke dalam lagi. Bukanya di folder yang doors ya. Nah, di sini ada beberapa tipe doorsnya. Ada untuk yang komersial, ada yang untuk residential. Kalau yang di luar ini dia tipe standar. Oke.
Nah, contohnya kita ambil salah satu tipe pintunya. Atau mau beberapa tipe sekaligus bisa ditahan kontrol aja ya. Kayak gini. Sudah? Oke, sekarang kita klik open. Nah, di sini akan muncul mau tipe berapa aja yang mau kita ambil untuk masuk ke dalam project. Biasakan yang kita ambil ini yang kita perlukan aja ya. Karena nanti kalau terlalu banyak tipe yang kita ambil, itu akan pengaruh ke ukuran file kita. Jadi semakin banyak yang di load, semakin besar juga size-nya. Nah, contohnya misalnya di sini saya pakai tipe yang ini. Untuk yang single flash-nya, klik OK. Yang ini saya pilih yang ini. Kalau udah klik OK. Nanti di sini akan muncul beberapa pilihan lainnya. Atau kalau misalnya tipe ukurannya mau custom, misalnya kalau yang dari list ini kan belum ada nih tipe ukuran yang mau kita buat. Contohnya saya pakai yang ini dulu ya, model yang satu panel. Ini bisa kita ganti ukurannya. Kalau di sini 1200 kali 2200. Kalau mau dirubah lagi tinggal di edit type. Jangan lupa di duplicate dulu. Nanti tinggal diganti di sini ukurannya. Ini ada dimensinya ya. Itu kalau kita mau bikin tipe sendiri. Materialnya pun bisa kita rubah. Oke, nah sekarang kita coba place pintunya. Arahin ke dinding. Seperti ini. Untuk orientasinya tergantung kursor kita mau ke arah dalam atau ke arah luar. Kalau untuk arah bukaannya, pencet spasi aja kalau mau dirubah. Nah, dia langsung otomatis bikin opening pada dindingnya. Kalau ngubah ketinggiannya gimana? Harus edit type juga? Iya, di edit type, duplicate dulu. Jadi nggak ngubah tipe yang udah ada. Nanti tinggal diganti height-nya. Untuk menyesuaikan lagi jarak, misalnya dari pintu mau kita atur jaraknya ke dinding berapa. Ini bisa diklik aja dindingnya, pintunya. Ini ada temporary dimension atau dimensi yang bersifat temporer ya. Ini bisa kita atur angkanya atau acuannya mau dirubah dulu, tinggal ditarik di sini poinnya.
Misalnya acuannya dari bagian pinggir pintu, kita tarik seperti ini sampai nge-snap ke pinggir pintunya, baru diubah angkanya. Ini mau dibikin 150 ya, dari temporary dimension angkanya bisa diganti. Diklik dulu pintunya. Di sini ada dimensi yang temporernya. Diklik pintunya udah. Nggak muncul. Kalau nggak muncul bisa bikin dimensi manual. Diklik dulu pintunya, nanti ada muncul dimensi dari tab modify-nya seperti ini. Oke, nah tinggal tarik mau posisinya acuannya dari mana, misalnya dari pinggir kusennya ke bagian finish dindingnya. Kalau nggak dapet bagian finish dindingnya, dipencet tab aja, baru diklik, tarik keluar. Nah, untuk mengubah angka dimensi yang kita klik bukan dimensinya ya. Kalau kayak gini nggak bisa dirubah nih. Kalau kita klik dimensinya, angkanya ini nggak bisa dirubah. Tapi yang kita rubah angkanya ini kalau kita klik objeknya dulu, baru bisa dirubah angkanya. Diklik dulu objeknya, dimensinya ini, baru kita bisa rubah. Bisa?
benar ya. Ini posisinya ini salah satu mana yang mau diklik? Oh ini. Ini jenisnya sama tak? Jenisnya sama. Tapi yang kita ambil yang sama yang parsialnya lagi. Tapi itu untuk selection, ganti selection. Kalau misalnya ini sama kayak jadi dalam satu objek ini terdiri dari beberapa objek parsial lagi. Kita bisa pilih satu objek sekaligus yang menggabungkannya, kita mengambil parsialnya aja. Nah, kalau mengambil parsial, berarti kita pencet tab biar kita bisa ganti selection. Oke? Ini kan ada 3 bagian parsial, bagian bawah, tengah, sama atas. Nah, sebelum diklik di ya, arahin dulu aja. Ini sebelah mana? Ini ada ini satu gabungan semuanya, tab lagi. Ini bagian sini satu garis semuanya, tab lagi. Ini baru dapat untuk aplikasi aja, baru gitu. Ya, ini iya, aja. Jadi tab fungsinya bisa kita ganti objek selectionnya, atau bisa juga kita ngambil selection, contohnya kayak dinding yang satu bagian tersambung ya, satu boundary. Kalau kita tab itu bisa langsung ke select semuanya. Atau bisa juga kalau misalnya dalam satu bagian, misalnya dalam satu objek seperti ini kan dia terdiri dari beberapa parsial objek. Kalau kita klik sekali kan yang kita dapatkan satu objek penuh. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil per parsial objeknya aja, itu juga bisa gunakan tab. Contohnya kayak di sini nih, curtain wall. Di curtain wall ini kan ada beberapa komponen ya dalam satu objek curtain wall ini yang storefront. Nah, di sini kalau kita mau ngambil ke panel kacanya aja, kita ada kesulitan nih, agak kesulitan. Yang dapat tuh selalu dapat satu objek penuh. Kita mau ngambil panelnya aja bisa pakai tab. Tapi sebelum diklik ya, arahin aja dulu, kita tab sampai dapat objek yang kita mau, baru diklik. Itu fungsinya tab. Atau bisa juga kalau misalnya dia dalam satu bagian yang nyambung ya, contohnya kayak gini kan nyambung nih, kita mau langsung select satu bagian yang nyambung dengan dinding ini, kita tab, dia langsung ngambil curtain wall yang satunya lagi sekaligus. Ini dengan yang ini.
kemarin tuh untuk menghapus Malian itu ya. Hapus mulian. Untuk yang tipe yang kita buat custom atau yang storefront? Yang storefront. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini setiap komponen yang kita gunakan di dalam curtain wall yang storefront itu terkunci atau kepin. Objek yang modelnya masih dipin itu nggak bisa kita hapus. Contohnya saya ambil yang muliannya aja ya. Kalau ada kesulitan di tap aja. Nah, di sini ada muncul kayak gambar pin. Kalau masih muncul gambar pin nih, kita nggak bisa delete, kita nggak bisa pindahin, nggak bisa dimodify. Untuk bisa ngedelete-nya harus di unpin dulu. Unpin-nya bisa diklik yang ada di sini atau yang ada di modify. Baru bisa di delete. Nah, kalau tadi kita buat pintu di basic wall kan tinggal kita place aja ya. Nah, kalau untuk yang modelnya di curtain wall, untuk nambahin pintu itu kita akan mengubah tipe panel kaca dengan model pintu. Nah, sekarang kita coba ya untuk yang curtain wall. Nah, sebelum kita ganti pintunya, kita input dulu komponen pintu curtain wall-nya, masuk ke tab insert. Kita load family ya. Klik load family-nya. Masuknya ke folder doors lagi. Nah, tipe yang bisa kita ambil untuk kita gunakan sebagai pintu di curtain wall itu yang modelnya ada nama curtain wall-nya di sini. Ketiga tipe ini bisa kita gunakan ya. Kalau mau ngeload tiga-tiganya juga bisa seperti ini. Oke, kita open ya. Nah, komponen pintu curtain wall-nya tadi udah masuk nih ke project kita. Sekarang tinggal kita ganti panel kacanya. Caranya di sini untuk buat pintu, misalnya kita mau ngambil bagian ini kita jadiin pintu ya. Untuk jadiin pintu berarti kita harus ngapus beberapa mulian nih. Contohnya kita harus ngapus yang bagian bawah pastinya kan. Kita klik di sini bagian mulian yang bawahnya. Kalau nggak dapet diarahin dulu, pencet tab sampai dapat ke muliannya aja. Baru diklik. Nah, untuk ngapusnya kita harus unpin dulu. Ya? Kenapa? Loadnya tadi dari mana? Insert atau dari doors? Insert. Family. Ya, benar. Oke, open. Oh, ini masih aktif di komponen doors-nya. Jadi harus bisa dulu. Ya, untuk delete-nya di-unpin dulu. Kita harus unpin muliannya dulu. Ini kan ada gambar pin nih. Kita bisa klik pin yang ini atau unpin di sini. Tadi hapusnya gimana? Aku belum masuk tuh dari insert. Oke, untuk insertnya pastiin di propertiesnya udah netral, nggak aktif perintah apapun.
atau klik modify aja dulu, baru load family. Karena kalau kita nginsert komponen doors untuk curtain wall-nya masih aktif perintah pintu, itu nggak bisa, karena dia nggak satu kategori dengan komponen pintu ini. Modify dulu, terus Insert, load family. load family, masukin komponen curtain wall-nya, curtain wall pintunya ya. Udah. Nah sekarang kita hapus dulu nih mullion yang bagian bawah. Cara untuk ngambil mullionnya, kalau nggak dapet di tab aja, baru diklik. Di unpin dulu, baru dihapus. Unpinnya bisa dari sini atau dari sini ya, baru di delete. Jadi nge-replace gitu ya. Ya, kita akan replace panel kacanya. Nah, ini udah dihapus ya, mullion bawahnya. Sekarang kita ambil panel kacanya, kita select panel kacanya. Tab lagi sampai dapat ke panel kaca seperti ini. Baru diklik. Arahin ke panel kaca, di tab sampai dapat ke kacanya aja, baru diklik. Nanti di propertiesnya muncul kayak gini ya, sistem panel. Bisa? Yang insert tadi ya, open atau bisa ada insert? Apa? Kita cuma masukin dia ke dalam library kita doang. Untuk ngegantinya itu nanti dari panelnya ini. Hah? Iya open. Oh iya, open dong. Nah, nanti kita gantinya dari panel kaca. Oke. Nah, sekarang ambil panel kacanya. Di sini. Klik. Oke. Tapi jangan dihapus kalau yang panel kacanya. Kalau bentukan panel kacanya lebih kecil nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi yang lainnya kalau mau menggabungkan panel kaca. Oh, panel kacanya nggak bisa dihapus ya? Nggak usah dihapus, panel kacanya tetap kita unpin, tapi jangan dihapus. Melainkan kita ganti tipenya. Kalau di sini kita lihat tipenya ini masih yang panel glazed. Kita klik di sini di type selectornya, kita rubah jadi komponen pintu yang ini. Bebas ya, mau yang double panel atau mau yang single. Misalnya kalau untuk yang ukurannya segini saya gunakan yang single nih ya. Kita pilih yang single glass, nanti berubah seperti ini. Kalau nggak muncul handle-nya diganti aja ke fine. Diganti ke fine. Oh, dia replace sesuai ukuran si Kacanya. Kalau tadi kan pintu ada tipe-tipe ukuran. Kalau untuk tipe curtain wall yang pintu curtain wall, dia menyesuaikan dengan ukuran kacanya ya. Gradenya nggak perlu diubah ya, ini yang mullionnya doang. Hanya ngapus mullion bawah doang. Kalau ada, saya kan hapus tapi gradenya masih ada nih, gradenya nggak perlu. Oke. Nggak perlu dihapus. Kalau mau dihapus juga bisa. Jadi oke, sekarang kita coba misalnya mau ngegabungin dua panel kaca, kita jadiin satu panel biar nanti jadinya dia pintunya bisa yang dua flush ya. Nah contohnya misalnya kita gunakan yang bagian sini jadi dua panel pintu nih. Nah, yang bagian bawah saya hapus dulu mullionnya, ini dihapus, ini juga dihapus.
Lalu mulien tengah juga kita hapus. Tapi masih sisa satu grid nih. Ini kan tandanya kalau dia masih ada gridnya, kaca ini sama ini masih kepisah. Mau kita gabungin. Cara ngegabungnya kita klik dulu gridnya ini. Dapat garis gridnya? Di unpin dulu. Kita delete-nya bukan dengan ini ya, tapi dengan ini. Add or remove segment. Nah, kalau di sini kan dia udah dari yang tadinya ada gridnya mau kita delete, berarti kita remove. Oke, di sini kita klik Remove-nya nyala. ya. Remove-nya nyala atau mati? Harus di unpin dulu. Di unpin baru diklik add or remove segmentnya. Sudah di-unpin, nggak di- masih ada. Enggak delete nanti. Udah di unpin dulu semua. Lalu kita klik add or remove segmentnya. Klik lagi ke bagian grid ini. Nah, sekarang dia udah jadi satu panel. Sudah Ulang ya. di-unpin, nggak mau dia, ya? Oke, Oh, sudah. udah di unpin, klik add or remove segmentnya, klik lagi ke garis gridnya. Dari skripnya bisa kotak gitu ya? Kenapa? Bisa kotak. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita klik lagi garis ini. Gridnya. Nah, ini kan panel yang besar. Kita lihat lagi. Yang kita klik ini gridnya aja. Gridnya aja. Di dulu. Lalu kita remove. Ini ini. Terus itu. Skripnya yang diketik kan gridnya satu doang ya? Kalau mau dia yang dihapus ini yang hilang kan ini doang, tapi kan tadi nanti masih ada sisa sini. Misalnya di sini mau kita hapus juga, klik lagi yang ini. Karena dia nge-delete itu per segmen. Buat gitu gitu ya? Secara otomatis kalau ini hilang, ini kan ikut hilang. Nah, kalau udah dapat satu kaca yang penuh seperti ini, tinggal kita ganti lagi panel kacanya yang ini. Misalnya mau diganti dengan yang double flush seperti ini. Jadi remove segmennya klik garisnya terus remove segmen kan? Iya, klik gridnya dulu. Kalau masih di pin kita unpin dulu. Lalu klik add or remove segmentnya. Baru diklik lagi ke gridnya. Segmen mana yang mau kita hapus? Buat ngeliatin hardware-nya. Hardware-nya. Yang kita buka ke komponen family-nya. Klik nih, gantinya. Contohnya nih ya. Ya, Klik ya? bisa. Oh. Nah, kalau misalnya mau lebih lihat detailnya seperti apa komponen pintu kacanya, ini bisa diedit family. Tadi udah dihapus. Tadi udah dihapus sama tapi nggak ada ininya. Ya, Kacanya nggak ada videonya. kacanya nggak ada ininya, handle-nya.
Handle-nya diganti ke fine aja kalau mau dilihat handle-nya. Tampilannya di fine. Susul aku punya modular kayak gini. Terus tadi kan kita masukin itu dulu, baru nge-delete yang lain. Nggak ada ininya ya. Terus ini gimana bisa diganti? Mau Diedit sama dia? mau diapain? Mau Modify. dijadiin segede ini? Heeh. Diklik dulu arah grid, ya, gridnya aja. Grid. Gridnya aja. Pencet aja. Add, ya. Klik gridnya. Add or remove segment. Klik lagi grid yang di sini. Yang di sini. Dia secara otomatis hapus kan yang lainnya. Baru sekarang kita ganti panel kaca yang besar ini. Masukin kayak tadi lagi ya, masukin. Kita klik panelnya sekarang. Klik panelnya. Tap, klik. Pin dulu. Ganti tipenya. Jadi pintu. Sini enggak ya? Biasanya di sini. Kalau yang single kan satu. Ini bisa langsung diganti gitu dari sini. Bisa. Kalau mau Pygmalion bisa. Copy mullions gak bisa, bisanya kita place mullion. Misalnya tadi ada bagian yang nggak sengaja kehapus ya. Misalnya contohnya di sini. Ini kehapus, mau kita tambahin lagi mullionnya dari sini. Di tab arsitektur ini ada mullion. Mullion ini hanya bisa di place ke grid ya. Seperti itu. Jadi kembali mulianya gimana Pak? Ya, Tadi kan mullionnya kehapus. mulianya gimana? Oke. Kalau mullionnya kehapus, seperti ini, mau balikin lagi, mau ditambahin lagi, balik lagi ke tab arsitektur, klik aja mullionnya. Dan mullion ini hanya bisa kita place ke grid ya. Gak bisa kita place asal-asalan kayak gini, dia hanya bisa nempel ke grid. Klik aja.
Oke, kita edit profile ya. Kita bikin profile di tengahnya. Misalnya gini ya. Oke, kita finish. Udah ada voidnya. Sekarang kita isi dengan ini kaca sekarang di posisi yang sama. Buka di gambar rantai satu di plannya. Kita buat lagi wall, cuman kita ganti dengan sebagai note dulu. Kalau kita pakai storefront, itu dia otomatis ngekat sesuai dengan bentuk storefrontnya. Tapi kalau kita pakai exterior glazing, dia nggak ngekat. Jadi kalau memang mau diganti ke storefront, kita bikinnya exterior glazing dulu aja. Dia nanti nggak otomatis ngekat ke basic wallnya. Pilih yang exterior glazing aja. Nah, tinggal buat aja dindingnya di posisi yang sama. Nanti akan muncul warning seperti ini nggak apa-apa. Ini saya buat ketinggiannya sama sampai lantai 5. Udah diisi kaca, udah dibuat kaca tengahnya. Cuman kan di sini dia kondisinya masih numpuk ya, belum ngisi sesuai dengan bentuk void. Nah, berarti yang perlu kita lakukan untuk biar sesuai, kita edit profile untuk yang curtain wall-nya. Klik curtain wall-nya, lalu edit profile lagi. Di klik curtain wall tapi edit profile nggak boleh diklik. Yang diklik satu utuh curtain wall-nya atau grid-nya aja atau panelnya aja. Kalau misalnya grid-nya doang dia nggak muncul, tapi kalau yang kita klik satu sistem curtain wall-nya baru muncul. Ini bedanya gimana? Kalau klik satu bagian utuhnya yang kita dapat kayak gini nih, kotak. Kayak gini. Ini tandanya kita dapat satu dindingnya, bukan per komponen mungkin. Di tap aja. Tap. Tapi ini oh, bikinnya di bagian lengkung ya. Kalau di bagian lengkung memang nggak bisa. Nah, dia hanya bisa di bagian yang rata. Kalau mau ngisi kaca ini Gimana? Itu pakai modeling place. Oh, yang tadi. Yang tadi. Yang tadi. Kalau edit profile ini hanya muncul untuk bagian yang rata ya. Kalau untuk yang melengkung nggak akan muncul. Nah, ini tinggal diedit profile. Nanti untuk menyesuaikan bentuk yang bagian voidnya, kita gunakan pick line saja. Klik pick lines-nya, udah tinggal ambil aja bentukan voidnya. Nah, cuman sebelum kita finish, yang bagian luarnya ini harus kita hapus. Karena kalau misalnya ini masih ada, nanti hasilnya curtain wall-nya ini akan jadi void juga, bukan ngisi void. Jadi yang bagian luarnya harus kita hapus. Ini delete aja. Jadi sisa boundary yang tengahnya aja. untuk yang melengkung tadi kan baru lubang ya, Mbak. Mm-mm. Terus kalau mengisi kaca kan baru lubang dulu.
Oke, kalau untuk ngisi kaca sebenarnya di sini nggak akan bisa persis ya modelnya melengkung, dia akan tetap rata. Permukaannya akan tetap rata, nggak bisa melengkung, cuman dia bisa ngisi voidnya. Kalau mau diisi lagi, tinggal klik aja di sini yang bagian voidnya. Kita klik voidnya ya, klik void yang melengkung tadi, edit in place. Nah, udah kebuka seperti ini tampilannya. Yang create, ada tab create-nya. Oke, nah sekarang kita bikin dengan referensi yang sama, tapi jangan bikin void. Kita bikinnya yang ini, formnya, solid extrusion-nya. Oke, klik solid extrusion-nya. Kita set lagi bidang kerja yang sama ke reference plane yang tadi yang kita buat. Extrusion aja, jangan yang void extrusion. Lalu set bidang kerjanya, pilih plane yang tadi kita buat. Nih ya, plane-nya muncul warna biru. Kalau udah, klik OK. Buka view 3D ya. Kliknya, pilihnya yang view 3D, open view. Udah seperti ini. Nah, ini tinggal kita pick line saja. Oh, di sini nggak ada pick line saya karena beda. Sebentar. Nah, kalau untuk yang model ini emang nggak bisa diisi dengan kaca. Karena kalau mau diisi sesuai dengan posisi voidnya, dia nggak dapat pick lines-nya. Tapi kalau memang mau dibuat dari solid extrusion, dinding dengan solid extrusion-nya juga nggak bisa di-cut. Kalau untuk yang dinding melengkung, khusus yang melengkung doang ya, dia nggak bisa diisi. Jangan bisa yang rata aja. Jadi kalau di bidang melengkung nggak bisa dikasih kaca. Biarpun kacanya segmented, berarti kalau memang mau diisi kaca berarti jadinya yang segmented juga. pakai yang
exterior glazing, tapi dia jadinya maksa numpuk di dalam dinding yang sama, nggak bisa disesuaikan profilnya. Mm-mm. Kalau misalnya memang mau diisi kaca lagi, bikinnya pakai yang exterior glazing, misalnya samain posisinya ini, bisa aja dia keisi dinding kacanya nih, cuman dia maksa jadi numpuk di dalam dindingnya ini. Terus misalnya kasus-kasus bangunan yang udah ada kaca di lengkung gitu, biarpun dia segmented, solusinya kalau di Revit gimana? Kalau di Revit, kalau yang tadi model tadi belum ada, tapi nanti kalau memang bisa saya coba dulu deh. Atau dindingnya mungkin harus segmented gitu kali ya. Kalau dindingnya segmented, kita ngedit profilnya satu-satu. Satu-satu ya. Kalau itu kali. Ya kalau memang mau dibikin dindingnya segmented, misalnya lurus ya, tapi ini. Nah nanti ngeditnya itu, ini kita edit dulu profilnya, yang ini kita edit profilnya, yang ini juga kita edit profilnya. Jadi satu-satu. Kayak tadi udah bisa ya buat bikin pintu yang di curtain wall sama yang di basic wall. Sekarang kalau untuk nyoba bikin window, sini kita klik windownya, ada di tab arsitektur, lalu window. Cara penempatannya sama dengan pintu ya, dia baru muncul kalau kita arahkan ke dinding basic seperti ini. Kalau yang di curtain wall juga nggak bisa. Kalau curtain wall misalnya mau bikin jendela, caranya sama kayak pintu tadi. Cuman mungkin muliannya nggak usah dihapus. Oke, di sini kita bisa pilih tipe windownya mau yang seperti apa. Tahu kalau mau load lagi bisa dari sini ya, load family. Nah, contohnya di sini kita pakai yang default dulu aja. Kita ganti ukurannya, misalnya saya pakai yang ini. Lalu kita lihat di properties ada keterangan seal height. Nah, ketinggian ini adalah posisi dari lantai, dari garis level ke bagian bawah jendelanya ini mau kita buat berapa jaraknya. Jadi ketinggian jendelanya ini mau dibuat dari garis finish lantainya mau berapa, kita bisa ubah di seal height-nya. Soalnya jadi 1 meter. Nah, sekarang kita coba place jendelanya ya. Sini saya buat dia sembarang dulu seperti ini. Saya buat beberapa jendela dengan posisi yang masih sembarang ya.
Oke, udah dibuat jendelanya. Nah, dari jendela yang sudah kita buat di sini kan jaraknya masih belum rata nih. Misalnya kita mau bikin jaraknya sama rata. Kita bisa equalkan atau menyamaratakan jaraknya dengan dimensi. Cara buat dimensinya ada di tab annotate. Oke, lalu di sini kita pilih yang align dimension. Lalu kita buat dimensinya antar jendela bisa ngambil dari garis as jendelanya ya. Sini kita ambil snap di garis as jendelanya. Untuk bikin continuousnya jangan langsung di stop. Caranya diklik dulu pertama di sini. Lalu kita lanjut lagi ke sebelahnya, lanjut lagi ke sebelahnya, sampai ke semua jendela yang udah kita buat. Seperti ini kalau mau bikin continuous. Baru tarik keluar. Jadi buat dimensinya. Nah, udah kita buat dimensinya seperti ini. Kalau mau disamain, kita bisa klik EQ di sini. Artinya equal. Di dimensinya, di sini ada equal. Kalau udah di escape dimensinya, kalau udah keluar dari perintah dimensi, bisa diklik dulu dimensinya. Lalu klik simbol EQ. Ya. Nah, dia langsung otomatis sama rata. Sama ratanya jadi berapa angka ini? Kalau mau dirubah displaynya jadi angka, di sini equality displaynya diganti jadi value. Ini, diklik dulu dimensinya, di properties ada equality display. Kan tadinya masih equality text, kita ganti jadi value. Properties kok nggak ada equalities? Udah diklik dulu dimensinya. Oh, ini di escape dulu. Escape, diklik dulu dimensinya. Ada lebih ke sini. Hah?
Kalau mau dirubah jaraknya misalnya nggak mau 2300, kita mau ganti, yang kita klik adalah jendelanya. Oke, di sini ada jendelanya, dia ngambil temporary dimensionnya. Kita klik jendelanya. Kalau misalnya temporary dimension yang ngambilnya terlalu jauh, tarik aja sampai ke jarak sebelahnya, nanti bisa diganti. Misalnya jadi 1500. Semuanya akan jadi 1500. Atau kalau mau bisa juga kita ini kan baru dimensi yang antar jendela ya, ke semua jendela. Kalau mau ngubah jarak dari sini ke sininya aja, bikin lagi aja dimensi dari sini ke sini doang, keluarin, baru ubah, klik lagi jendelanya, diganti angka. Nih. Kalau mau ngubah jarak, yang diklik jendelanya jangan yang paling ujung ya, klik yang bagian tengah. Habis ini ada pertanyaan.
Oke, nah tadi kita udah bikin jendela. Nah, misalnya kita mau samain nih posisi kepala jendelanya, bagian teratas jendelanya kita sama ratakan dengan jarak bagian atas dari pintu. Sini kita bikin section ya. Cara buat sectionnya buka di tab view. Sini ada section, atau dari bagian atas ini ada quick access toolbar juga ada section. Oke, kita pilih sectionnya, tarik garisnya untuk buat section. Sini saya buat seperti ini ya. Misalnya di sini saya mau samain jarak kepala jendela ini dengan pintunya yang ada. Oke, seperti ini. Jadi buat sectionnya, untuk membuka view sectionnya kita klik kanan, go to view. Kalau misalnya arah sectionnya masih belum tepat, untuk ngeflipnya bisa klik yang ini ya. Ini untuk ngeflip section. Kalau arah sectionnya belum tepat, kalau udah klik kanan, go to view. Udah kebuka sectionnya. Nah, sekarang untuk mensejajarkan posisinya dia ini, kita bisa gunakan tools align. Align itu munculnya ada di tab modify. Kita buka tab modify-nya. Lalu di sini ada align di atas icon untuk move. Yang ini ya. Klik align-nya. Nah, untuk menyamaratakan posisi atau menggunakan tools align, yang pertama kali kita klik itu adalah garis referensinya dulu. Jadi tujuan dia ini mau disamain ke yang mana? Kalau di sini kan kita mau samain ke pintu, berarti yang kita pilih bagian atas pintunya dulu. Klik bagian atas pintunya seperti ini. Diklik. Lalu kita klik bagian atas dari jendela. Nah, jadi dia akan sejajar posisinya. Kalau mau langsung sekaligus banyak, di sini kan ada beberapa jendela nih ya. Bisa di checklist, di sini ada multiple alignment. Checklist dulu multiple alignment-nya, ulangi lagi cari yang sama, klik dulu referensinya, baru tinggal kita klik ya mau kita sejajarin. Klik atas yang ini satu ini, lalu yang ini sama ini. Jadi dia akan sejajar posisinya.
Nah, tadi waktu kita align objeknya seperti ini, ada muncul gambar kunci ya. Nih saya ulangi cara yang sama tadi, kita klik align seperti ini, akan muncul gambar kunci. Kunci ini fungsinya kalau misalnya sejajarnya ini mau kita lock. Jadi kalaupun nanti misalnya ada perubahan nih ketinggian pintunya, kalau kita kunci, posisi jendelanya ini akan otomatis ngikut. Karena dia udah ngelock bagian atas dari jendela dengan bagian pintunya ini udah ngelock, udah kekunci. Jadi kalaupun nanti ada perubahan ketinggian ini pintunya, jendela kita akan ikut naik. Tapi kalau misalnya nggak dikunci, dia hanya sejajar saat ini aja. Ini juga berlaku untuk align yang lainnya ya. Kalau misalnya nanti kita mau mensejajarkan objek yang lainnya, contohnya kayak mau sejajarin kolom dengan grid, kita mau tetapkan posisi dia di situ aja, bisa kita lock alignnya. Oke. Ini kita save dulu aja ya. Kita lanjutkan lagi setelah istirahat.